Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Belajar Cyber Security. Pada video kali ini masih melanjutkan pembahasan skenario-skenario vulnerability web application di DVWA versi 1.10. Sekarang kita akan menuju ke bagian vulnerability JavaScript attack. Oke teman-teman, untuk penjelasan terkait skenario di vulnerability JavaScript attack ini, ya kita bisa cek di View Hub seperti biasa di bagian About. Jadi rekan-rekan di sini bisa baca intinya di sini the attack in this section are designed to help you learn about how JavaScript is used in the browser and how it can be manipulated. Jadi pada skenario ini teman-teman ini dibuat bertujuan agar kita bisa belajar dan memahami bagaimana JavaScript ya bekerja atau digunakan di browser ya di sisi user dan bagaimana juga JavaScript itu bisa dimanipulasi. Intinya seperti itu. Oke teman-teman, kemudian di objektifnya ya tujuan dari skenario-skenario di vulnerability JavaScript attack ini bisa rekan-rekan baca di sini ya. Simply submit the process success to win the level. Jadi kita diminta untuk berhasil ya mensubmit proses sukses di setiap levelnya. Intinya seperti itu teman-teman ya. Dan nanti akan kita lebih jelaskan lagi saat kita mengerjakan labnya di setiap level. Intinya seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita mulai pembahasan labnya, skenario-nya dimulai dari security levelnya low. Di sini saya sudah set security levelnya low dan di sini teman-teman ya ada fitur submit prase dan defaultnya di sini change me teman-teman. Kalau kita submit di sini infonya you got the prase wrong. Jadi harapannya prasanya bukan change me ya di sini tapi di sini success ya. Seperti tadi, seperti yang sudah saya jelaskan di sini teman-teman ya, di objektifnya kita diminta untuk mensubmit frase sukses seperti itu. Oke, kalau kita ubah di sini menjadi sukses, oke. Kalau kita submit, oke di sini, oh sorry, kita ubah jadi sukses, kita submit, oke di sini kita mendapatkan informasi invalid token. Jadi kalau kita cek teman-teman inspect, oke. Di sini teman-teman saat kita melakukan submit, maka dia juga mengirim sebuah token di sini ya. Nih, tipenya hidden, name-nya token, value-nya ini teman-teman. Kalau kita coba cek lagi, kita bisa lihat di network. Kita coba di sini ya teman-teman. Sukses, kita submit. Oke, nih di JavaScript-nya, sorry bisa lihat di JavaScript teman-teman di sini kita lihat di header-nya ya di sini di payload. Nah, ini teman-teman ya mengirim tiga sih ya teman-teman. Salah satunya juga ada submit ini parasnya sukses dan juga tokennya seperti itu. Namun di sini dibilang invalid token. Intinya jadi teman-teman token yang ini itu milik Chengmi teman-teman. Tapi kan kita diminta untuk berhasil mensubmit frase sukses. Jadi kita harus mendapatkan token dari frase sukses dan kita bisa menganalisanya, menceknya di sini teman-teman di search teman-teman di DVWA, di index. Oke, kita bisa lihat. Jadi di bagian nah ini teman-teman di form ya. Di form di sini ada script JavaScript teman-teman yang mana dia yang mengenerate token ya. Seperti itu. Jadi dia di sini teman-teman bisa dicek di sini ya. Dia itu mengambil inputan frase seperti itu. Baru dia akan di sini baru dia mengenerate token. Intinya seperti itu, teman-teman ya. Dan karena oh ya, kalau kita cek di sorry, harusnya belum saya tutup. Kalau kita cek di source yang kita peroleh, teman-teman, di index, sorry tidak muncul. Coba reload lagi. Nah, ini teman-teman di source-nya ya. Jadi defaultnya ini teman-teman lihat awalnya tokennya belum ada value-nya teman-teman ya. Namun di sini lihat di sini ada frasenya itu langsung defaultnya value-nya Chengmi. Sehingga ketika kita menerima source-nya di si browser dan di sini JavaScript-nya dieksekusi ya, dia akan mengenerate token ya teman-teman. Seperti itu. Dia generate tokennya ya menggunakan fungsi ini. Ini fungsi
MD5, kemudian di sini dia generate token ya. Dia mengambil nilai dari prase ID ya berupa Changmi, kemudian di sini dia hasilnya di sini MD5 rotasi sebanyak 13 ya. Di sini inputannya prase, barulah di sini kalau di elemen teman-teman bisa dicek, nah ini value-nya. Jadi ini adalah token Changmi dan kita diminta untuk berhasil ya mensubmit sukses dengan tokennya yang valid seperti itu menggunakan cara tadi ya pembangkitannya. Dan salah satu caranya teman-teman cukup mudah. Jadi di sini karena kita tahu di sini ada fungsinya. Nah, di sini tinggal di sini kita generate token aja teman-teman. Di sini ya kita copy fungsinya, kita copy, kita ke konsol ya untuk mengeksekusi script JavaScript, kita paste di sini. Nah, sebelum dieksekusi jangan lupa di sini teman-teman di elemen kita ubah dulu value-nya ya karena nanti fungsi generate token ini akan mengambil nilai dari elemen seperti itu. Di sini kita ubah menjadi sukses ya. Enter kayak otomatis di sini ya, sukses. Kita ke konsol, kita sekarang enter. Oke, sudah kalau kita cek di elemennya tokennya berubah teman-teman ya seperti itu. Dan sekarang baru kita bisa men-submitnya. Kita submit dan well done. Jadi berhasil teman-teman ya. Intinya di sini challenge-nya adalah gimana kita bisa menganalisa bagaimana token suatu prase itu di-generate. Seperti itu menggunakan JavaScript. Atau ada cara lain teman-teman, ya kita bisa mengintercept respon ya dari request kita, sehingga nanti sebelum browser itu mengeksekusi JavaScript-nya, kita ubah ya di file index-nya, kita ubah nilai dari frasenya sukses. Jadi ketika kita terima di browser, browser sudah mengeksekusi di mana nilai atau value dari frasenya sudah sukses seperti itu. Di sini kita akan menggunakan bantuan aplikasi Bluesuite teman-teman. Oke, di sini di proxy-nya kita intercept on, kemudian di sini kita setting dulu, atau di sini saya coba reload lagi ya. Atau di sini saya klik JavaScript. Oke ya, sudah Changmi teman-teman. Di sini kita on kan settingan proxy Bluesuite. Oke, sudah. Sekarang kembali ke Bluesuite. Oke, ini sudah intercept-nya sudah on. Sekarang di sini kita coba request lagi halaman JavaScript ini, teman-teman. Kita klik. Oke. Nah, di sini teman-teman ya, request-nya sebelum kita kirim, kita do intercept. Jadi nanti responnya kita intercept juga, teman-teman ya. Oke. Kita forward. Nah, ini teman-teman ya. Ini responnya. Dan tadi ya default-nya itu Changmi. Jadi sini kita ubah, sini kita cari Changmi. Nah, ini teman-teman value dari frase ini Changmi. Jadi sini kita edit. Sukses, sudah cukup demikian. Sekarang tinggal kita forward, kita kirim ke browser kita. Oke, forward dan bisa dilihat. Nah, ini teman-temannya default-nya sudah sukses. Jadi di sini tinggal kita disable lagi proxy-nya dan otomatis di sini tokennya sudah sesuai ya, seperti itu. Nah, ini teman-teman ya. Kalau ingat tadi value nilai tokennya diawali dengan 385. Jadi tinggal kita submit dan berhasil teman-teman. Oke, jadi demikian penjelasan vulnerability atau skenario JavaScript attack pada level security low. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke security levelnya medium. Di sini saya sudah set ya security levelnya medium. Oke, kalau di fiturnya masih sama teman-teman seperti levelnya low. Di sini kita diminta untuk berhasil mensubmit frase sukses. Saya sudah ketikkan sukses, kita submit dan lagi-lagi sama ya invalid token. Kalau kita coba inspect teman-teman di sini kita coba ke atau di sini teman-teman bisa dilihat ya di sini ada tokennya. Jadi sama kalau di network. Kalau kita ketikkan di sini sukses, kita submit. Oke, di JavaScript ini kita lihat yang dikirim ada frase sukses dan tokennya. Oke. Dan kalau kita cek di sini tokennya masih XSEM, nah CSS lah ya. Dan ini masih tokennya punya Changmi teman-teman ya. Kalau kita cek coba kita cek di source-nya, kita cari. Nah, ini indeks teman-teman di sini di form. Nah, ini teman-teman formnya ya. Lihat default-nya belum ada tokennya teman-teman ya. Dan di sini juga default-nya value dari
frasenya itu Changme ya, teman-teman, Changme. Dan token ini di-generate oleh script ini teman-teman, JavaScript ya. Di sini di search/medium.js. Jadi kita ke di sini di search nih medium.js. Nah, ini teman-teman ya, script JavaScript yang mengenerate token. Kalau kita coba kita perbaiki ya. Ini tampilannya di sini kalau di Chrome ya, di sini pretty print. Nah, di sini biar lebih mudah dipahami teman-teman di sini. Nah, ini teman-teman ya. Ini function teman-teman di sini. Oke. Dan di sini lihat ya, set timeout, do else something ya. Jadi inputan awalnya XXS, kemudian ternyata method do something di sini teman-teman lihat ya. Nah, ini mengambil nilai value dari frase seperti itu. Sama seperti yang ini teman-teman, levelnya low ya. Kita harus berhasil menentukan token dari sukses yang di-generate menggunakan fungsi ini. Jadi di sini intinya di sini ya, do else something. Kita copy saja teman-teman di sini. Jangan lupa di sini harus di set sukses dulu. Oke. Atau oh sorry, di elemennya teman-teman ya. Nah, ini masih Changme, kita harus ubah menjadi sukses. Oke, di sini ya teman-teman ya. Di sini kemudian kita ke konsol, cukup kita paste ini metode ini ya. Kita enter. Oke, kita ke elemen. Nah, lihat teman-teman ya, sudah berubah value-nya di sini ya. Seperti itu teman-teman. Tinggal kita submit dan fail dan berhasil teman-teman ya. Atau juga kita bisa menggunakan seperti yang kita lakukan di security levelnya low. Kita intercept respon ya dari request kita. Di sini saya sudah buka Loop Suite. Ini teman-teman ya. Di sini saya close dulu. Inspect elemennya. Di sini saya nyalakan. Use proxy Loop Suite. Oke, sudah. Oh, sorry. Saya disable dulu, teman-teman. Di sini saya oh ya benar ya. Sorry, maaf. Jadi bingung. Di sini use proxy Loop Suite. Oke, sudah. Sekarang di sini sudah proxy-nya sudah set intercept ya. Oke, tinggal kita coba ketik sini, klik JavaScript. Oke, di Loop Suite. Nah, ini sudah terintercept, teman-teman. Tinggal kita nah, sebelum kita forward, kita di sini ya, do intercept respon. Nah, jadi respon dari request ini kita intercept juga. Nah, forward. Nah, ini teman-teman ya. Responnya kita cari di sini. Ketik yang Changme. Chang. Nah, teman-teman tinggal kita ubah biar otomatis saat JavaScript di medium.js itu ya, dieksekusi value-nya yang diambil adalah sukses. Oke. Tinggal kita forward. Oke, sip. Sudah di sini cukup tinggal kita disable dan kalau kita cek tokennya, nah ini teman-teman ya, tokennya sama seperti tadi ya. Oke, tinggal kita submit dan well done. Oke, demikian penjelasan skenario JavaScript attack di security level medium. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke security levelnya high. Di sini saya submit. Oke, sudah high ya, teman-teman. Kemudian kita ke JavaScript attack. Oke, di sini sama fiturnya dan kita diminta untuk berhasil mensubmit word atau frase sukses. Kita copy di sini, teman-teman. Dan coba rekan-rekan perhatikan ya. Beda seperti sebelum-sebelumnya, teman-teman. Kalau kita inspect di sini, jadi sebenarnya defaultnya teman-teman sudah ini ya, lihat value dari frasenya sudah Changme, cuman di sini tidak muncul ya kata Changme. Nah, nanti akan saya jelaskan ada keterkaitannya dengan script JavaScript yang mengenerate tokennya ya. Dan sini teman-teman bisa dilihat tokennya ya diawali dengan ECC76 ya. Terus sini saya buat catatan di Notepad online. Notepad. Oke, di sini kita coba copy ini ya. Token awalnya. Oke, kita kembali ke sini teman-teman. Sekarang kita ketikkan sukses. Saya copy dulu. Kita submit. Oke, di sini invalid token teman-teman ya. Kalau kita ke network, teman-teman kita ke JavaScript. Teman-teman bisa dilihat di sini token yang dikirim, lihat rasanya sukses, juga ada send, submit, dan di sini teman-teman tokennya kalau saya copy berbeda ya dengan ibaratnya token awal. Paste.
Jadi dibilang ini initiate lah ya. Token awal, ini setelah dikirim. Seperti itu tokennya ya. Berbeda teman-teman. Oke, di sini saya close. Jadi intinya sama seperti level sebelumnya, kita diminta untuk mengetahui ya token yang valid untuk word sukses teman-teman ya. Oke. Dan sekarang kita inspect lagi. Di sini kita ke search teman-teman. Nah, kita ke indeksnya. Sorry, kita reload lagi. Oke, kita ke index. Nah, ini dia teman-teman di bagian form. Nah, ini teman-teman ya, ini formnya. Dan teman-teman perhatikan, awalnya itu tokennya kosong teman-teman, tidak ada nilainya. Oke, tokennya kosong. Dan kemudian di sini default dari value prase itu Chengmi ya teman-teman, seperti itu. Dan di sini ada script JavaScript teman-teman di source di /hike.js. Di sini teman-teman kita klik. Dan ini adalah script yang mengenerate tokennya ya. Bagaimana token itu di-generate. Baik token awalan atau token saat dikirim. Ini kita copy. Sorry, atau kita sini ready dulu. Ini teman-teman ya. Sulit untuk dipahami karena sebenarnya ini script JavaScript yang sudah di-obfuscate atau disamarkan ya. Bukan dienkripsi tapi disamarkan sehingga tidak mudah untuk dibaca seperti itu. Biasanya digunakan untuk ya menanam script yang jahat ya, jika tidak terdeteksi oleh antivirus atau oleh proteksi-proteksi lainnya seperti itu. Ini kita copy dan kita harus mendeobfuscate-nya ya atau ibaratnya mengembalikannya ya agar mudah kita pahami teman-teman. Dan di sini kita menggunakan aplikasi online deobfuscate.javascript.com ya. Tinggal di sini teman-teman paste saja ya. Ini sudah kita deobfuscate. Nah, ini teman-teman sekarang bisa kita pahami ini script JavaScript teman-teman. Dan ini teman-teman singkatnya sampai bawah sini ini adalah function dari algoritma SHA-256. Itu adalah algoritma hash function teman-teman ya, seperti itu. Dan di sini ada beberapa function, function do something, function token part 3, token part 2, di sini ada token part 1. Ingat ya, fungsi-fungsi ini baru akan dieksekusi ketika sudah dipanggil seperti itu. Nah, ini teman-teman intinya juga yang bawah kita harus pahami. Oke, yang pertama di sini teman-teman di sini ada dokumen.getElementById prase value. Nah, ini kosong. Nah, teman-teman tadi ya yang saya coba mention di awal, kenapa di sini di awal kita coba sini JavaScript. Nah, ini ya, kondisinya kosong padahal di elemennya itu di sini sudah ada defaultnya Chengmi ya, tidak berbeda dengan saat security level low dan medium ya. Di sini sudah tertulis. Itu kenapa? Karena ini teman-teman ya, di sini. Jadi ketika browser menerimanya, kemudian file script hike.js ini dieksekusi, nah dia menghapus value dari ID prase ya. Karena di sini lihat ya ID-nya prase seperti itu. Makanya di sini tidak ambil teman-teman ya. Oke. Kemudian di sini ada set time function. Jadi dia menjalankan token part 2. Tapi di sini teman-teman lihat karena set time ada ini ya di dalam set time out berarti dia akan dieksekusi setelah kira-kira 300 milisecond. Nah, karena itu mungkin yang akan dieksekusi adalah 2 di bawahnya seperti itu. Dan sekarang kita cek setelahnya di sini ada document.getElementById send at event listener. Oke, jadi di sini intinya mengeksekusi token part 3 ya, yang ini teman-teman, ini. Tapi teman-teman perhatikan di sini, ini baru dieksekusi ketika kita mengklik di sini add event listener klik ya dengan ID send. ID send itu ini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Jadi saat kita submit baru dia akan mengeksekusi ini teman-teman token part 3. Token part 3 itu teman-teman lihat ya, dia mengubah value dari token. So, jadi kita bisa tahu ya kenapa di sini token awal dan token saat dikirim berbeda. Karena salah satunya faktor ini teman-teman ya. Ada token part 3 yang terexecute saat kita mengirim send. Seperti itu. Dia mengubah nilai dari ID token ya. Seperti itu. Ini teman-teman ID token itu ini. Mana ini teman-teman ya. Nah, ini seperti itu. Kemudian kita baca lagi. Nah, ini teman-teman token part 1. Jadi dia tidak ada ibaratnya tidak ada trigger, jadi otomatis dia langsung dieksekusi saat JavaScript ini diterima oleh browser seperti itu. Oke, jadi kita bisa
mengkonstruksinya bagaimana script ini bekerja atau mengenerate sebuah token, baik itu yang initiate, yang awalan atau saat dikirim, untuk frasa tertentu ya. Dan sekarang kita targetnya mensubmit frasa sukses ya. Oke, jadi ingat teman-teman, defaultnya awalnya value-nya kosong ya. Jadi kita hapus dulu teman-teman. Oke, kemudian di sini karena kita mau mensubmit sukses, kita ubah jadi sukses. Oke, sudah. Enter. Dan di sini mungkin kita klik juga, kita ketikkan sukses. Oke, sudah, dan kita ke konsol. Oke, dari tadi kita coba pahami bagaimana script ini bekerja. Jadi intinya untuk initiate teman-teman, kita akan eksekusi pertama ini dulu teman-teman ya. Jadi setelah eksekusi ini, baru nanti dia eksekusi yang ini teman-teman. Karena lihat di sini ada time-nya, delay-nya lah ya teman-teman, seperti itu. Jadi yang dieksekusi pertama adalah ini dulu teman-teman ya. Jadi ini kita copy, sama seperti saat pembahasan di security levelnya low dan medium, kita paste, kita jalankan di sini. Kita enter. Oke. Sekarang kita lihat elemennya. Nah, ini tokennya teman-teman menjadi success ya. Karena di sini teman-teman bisa dilihat sama, kalau nggak salah seperti medium ya. Dia kayak mengacak-ngacak ya katanya dari frasanya. Di sini lihat teman-teman, yang part 1 itu dia mengambil nilai dari ID frase ya, yaitu sukses. Nah, ini dan dia memanggil fungsi do something. Nah, ini ya, do something seperti mengacak-ngacak katanya, seperti itu. Jadi bisa dilihat ini tuh ini ya, kayak perubahan ya, permutasi dari huruf-huruf pembentuk kata sukses, seperti itu. Oke. Setelahnya baru kita eksekusi ini. Token part 2x kita copy, kita jalankan lagi di sini di konsol, teman-teman, kita paste, kita enter. So, sekarang elemennya, nah ini teman-teman, jadi ini adalah ibaratnya token initiate awalan untuk frasa sukses, seperti itu teman-teman. Oke, dan selanjutnya tinggal kita submit, dan well done, berhasil teman-teman ya. Dan kalau kita cek di network di JavaScript, beda ya, tokennya menjadi EC7EF866, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, dan cara lainnya seperti yang di security levelnya low dan medium, kita akan coba ubah atau intercept respon dari server yang diterima oleh browser, sehingga sudah kita sesuaikan dengan frase yang ingin kita sampaikan, yaitu sukses. Oke, jadi di sini pertama, karena browser biasanya atau browser itu menggunakan fitur cache ya, terutama untuk aset-aset ya yang disimpan. Jadi ketika melakukan request di URL yang sama ya, atau domainnya sama, dia sudah menyimpan, jadi tidak melakukan request lagi, seperti itu. Untuk itu kita harus bersihkan teman-teman di sini. Kalau di Chrome, di More Tools, di Clear Browsing Data, karena nanti kita selain mengedit indeks ya, atau indeksnya ya tadi, yaitu mengubah Changme menjadi sukses, kita juga harus mengubah script JavaScript-nya, yaitu menghapus tadi script yang mana menghapus nilai dari value process, seperti itu. Nah, ini teman-teman di advance, klik catch image and file, jadi kita hapus teman-teman, seperti itu. Sehingga nanti ketika kita merequest halaman ini lagi, teman-teman, maka asetnya juga dilakukan request ke server, seperti itu. Oke, sudah. Sekarang kita jalankan Burp Suite, ini dia intercept-nya on, kembali ke browser, kita aktifkan dulu di sini use proxy Burp Suite, tinggal kita ini ya, akses atau request halaman JavaScript attack. Kita enter, klik, kita ke Burp Suite. Nah, ini teman-teman ya, jangan lupa ini salah satu yang akan kita edit responnya ya. Ini responnya itu yang file indexnya lah ya, JavaScript, seperti itu. Kita do intercept respond to this request, kita forward. Oke, ini juga meminta apa ini, give bla bla, ini kita forward aja. Ini kita forward aja. Oke, nah ini ya teman-teman, ini respon dari tadi. Nah, kita ubah di sini Changme, kita cari. Nah, ini teman-teman, Changme kita ubah jadi sukses. Oke, sudah. Sekarang kita forward. Oke, ini bla bla main.js kita forward aja. Main.css kita forward. Ini di vwpage.js kita forward. Dan ini teman-teman yang hide.js, di mana script yang menghandle generating token ya, untuk setiap frase
ada. Jadi di sini kita klik kanan, do intercept, kita akan intercept responnya. Forward, ini forward, logo forward. Nah ini teman-teman, ini adalah respon saat untuk file hike.js ya teman-teman, ini teman-teman nih hike.js. Oke, jadi ini kita hapus teman-teman, ini yang obfuscate ya, kita hapus saja, kita hapus. Kemudian kita ke tadi yang sudah kita di-obfuscate, ini Ctrl A, kita copy, kita ke book suite, kita paste di sini teman-teman. Dan terakhir ingat ya, kita harus hapus ini teman-teman. Ini harus kita hapus. Kita hapus. Oke, sudah. Kemudian tinggal kita forward. Ini forward. Oke, cukup. Kembali ke aplikasinya teman-teman. Lihat, tampil ya, tidak hilang. Karena tadi JavaScript-nya sudah kita hapus, tag yang menghapus value dari frase ini. Nah, di sini saya disable dulu. Dan sekarang tidak perlu ada yang kita ubah lagi, tinggal kita submit atau kita cek ya. Inspect, otomatis kalau rekan-rekan ingat, nah tokennya 7F ya, tadi benar ya awalnya itu 7F, bisa cek lagi di video. Coba mundur, tadi 7F teman-teman. Oke, sekarang kita ke network, kita akan submit. Dan well done, dan lihat di sini tokennya, nah tadi ya EC7. Berhasil teman-teman. Seperti teman-teman ya, penjelasan dari skenario JavaScript attack di level security-nya high. Oke, sekarang kita lanjut ke security levelnya impossible. Kalau kita cek teman-teman, submit. Kalau kita kembali ke JavaScript, nah di sini, oh sorry, masih high, impossible, kita submit. Oke, sudah impossible, kita ke JavaScript. Ini masih high, kemungkinan ada error di sini teman-teman. Di cookie, nah ini ada dua nih, membingungkan, ada high, ada impossible, ini kita hapus. Oke, sudah. Saya coba reload. Nah, sudah impossible teman-teman. Kita ke JavaScript. Nah, ini ada penjelasan, you can never trust anything that come from the user or prevent them from messing with it, and so there is no impossible level. Jadi ini ya teman-teman, untuk ini ya tadinya bagaimana intinya tadi dari seperti levelnya low, medium, sampai high, ini ya kita tidak bisa mencegah apapun input dari user ya, seperti itu. Jadi kita tidak bisa membuat mereka tidak bisa mengubah-ubah inputnya seperti itu, apalagi kita mengandalkan JavaScript sebagai proteksi, yang mana JavaScript tersebut kita kirim teman-teman ke sisi user seperti itu. Jadi di impossible ini dikatakan seperti teman-teman ya, karena tadi intinya JavaScript itu source-nya kita kirim ke browser, so user bisa menganalisanya dan juga bisa mengeditnya, karena JavaScript terutama ya di aplikasi server client teman-teman. Oke teman-teman, demikian penjelasan skenario JavaScript attack pada DVWA, mulai dari security-nya levelnya low, medium, dan high ya, seperti itu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.